Kita ke metode regular falsi. Kalian bisa lihat contohnya ya. Saya copy dulu persamaannya. Oke, ini persamaan. Kelihatan ya, saya masih share screen. Oke, sama seperti dengan metode bisection tadi, kita harus menentukan interval awal. Kalau di modul saya berikan interval awalnya berapa ya, saya lupa. Yang berbeda deh, yang belum ada tabelnya. Saya ambil interval 1 sampai 2. Itu sama ya. Negatif 3, negatif 1 deh. Boleh nggak mengambil interval awalnya negatif 3 sampai negatif 1? Boleh, Bu. Boleh ya, negatif 3 kan benar kecil dari negatif 1 ya. Pertanyaan saya gini, ada nggak fungsi ini continue di semua titik atau dia tidak continue di suatu titik? Ada yang bisa menjawab, Mbak? Apakah kita bisa menghitung nilai fungsi ini ketika X-nya sama dengan 0? Tidak. Tidak, kenapa tidak? Karena kalau X-nya 0 kan itu 7 per E. Kalau 7 per 0 kan tidak bisa jadi 0. Oke, itu dia. Thank you, Endayani. Oke, itu dia ya jawabannya ya. Pada X sama dengan 0, fungsi ini tidak terdefinisi sehingga dia tidak continue di titik X sama dengan 0. Kenapa pada X sama dengan 0? Karena ada 7 per X nih. Sehingga jika X-nya sama dengan 0, 7 bagi 0 kan tak terdefinisi. Oke, itu dia alasannya. Jadi, kalau misalnya di fungsi kalian ada bentuk-bentuk rasional, saya sudah jelaskan di video pertama ya, kalau kalian belum sempat nonton nanti ditonton. Untuk fungsi-fungsi rasional, pastikan penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Nah, di sini penyebutnya adalah X, maka X tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oleh karena itu, pastikan mengambil interval yang di dalamnya tidak boleh ada 0. Nah, misal nih, kamu berpikiran untuk mengambil interval negatif 1 sampai 1. Dalam hal ini tidak boleh. Kenapa? Ada 0, Bu, di dalam. Karena ada 0 di dalam interval ini. Antara negatif 1 sampai 1 itu kan ada 0 ya. Jadi tidak boleh nih ngambil interval itu untuk ini. Oleh karena itu berarti kita hanya boleh mengambil interval yang batas bawah dan batas atasnya sama-sama positif, atau batas bawah dan batas atasnya sama-sama negatif ya, supaya tidak ada 0 di dalamnya, karena kan 0 itu terletak antara bilangan negatif dan bilangan positif. Tapi tetap harus memastikan FA dan FB-nya beda tanda. Nah, di sini saya ambil misalnya saya ambil minus 10 deh. Kemudian di sini minus 5 misalnya. Nilai FA-nya berarti kita menjalankan ini ya, eksponen X. Nah, kalau ada yang belum tahu cara menjalankan eksponen di Excel, itu sama dengan IXP dalam kurung. IXP di sini maksudnya adalah eksponen. E pangkat X itu menggunakan IXP dalam kurung ya, bukan E pangkat. Jangan. Kemudian ke negatif 10. Kemudian dikurang 7 per X. Berarti dikurang 7 per negatif 10 ini, kemudian ditambah 15 kali cosinus X. Cosinus dalam kurung ini. Oke, bernilai negatif, kita kita copy saja ke bawah, positif. Boleh kan? Boleh atau tidak nih? Boleh. Boleh ya? Oke. Berikutnya adalah berarti di sini A, B. Oh, kita ke algoritmanya. Nah, sebenarnya ya sudah, nanti saja saya sampaikan. Kita sudah dapat A, B, kemudian langkah berikutnya dengan regular falsi adalah kita harus menghitung nilai FA dan FB. Maka, di sini untuk kolom iterasi dulu. Kemudian A, kemudian B, kemudian FA. Kemudian kita harus menghitung nilai FB juga. Kemudian setelah itu kita harus menghitung nilai P ini ya. Maka di sini kolom P. Kemudian setelah itu kita harus menghitung nilai FP dan error. Maka di sini FP dan error.
Kemudian berikutnya adalah kita harus memutuskan apakah kita harus lanjut atau stop. Maka di sini lanjut atau stop. Berikutnya kita harus mengidentifikasi apakah FA dan FP-nya sama tanda. Di sini FA dan FP sama tanda. Berikutnya terakhir, udah itu saja ya. Kalau iya nanti baru kita ke bawah. Ini kita mulai iterasi 1. Nilai A-nya itu kita ambil ke negatif 10 ya. B-nya itu ke negatif 5. FA ini berarti kita menjalankan ini ya. Gini, cerdas-cerdas di Excel ya. Gini, kita mau menghitung FA yaitu kita menjalankan fungsi ini kan ya, di mana A-nya itu ada di 2 kolom sebelum dia, ya enggak? Dan tadi kita sudah menghitung juga ekspresi ini, di mana perhitungan ini untuk angka yang berada di 2 kolom sebelum dia. Maka boleh kok kamu copy aja ini nih. Kalau kamu klik 2 kali di sini, nah kan dia ngelinknya ke angka di sini. Begitu juga dari sini kita harus menghitung FB, di mana FB ini akan menghitung formula ini untuk angka yang berada di 2 kolom sebelum dia. Kan dari hasil di sini adalah perhitungan nilai B yang ada di sini ya. Maka copy aja ini. Cara memastikannya kamu klik 2 kali di sini, benar nggak? Nah, benar ya, dia menghitung link dari angka negatif 5. Kemudian P. P ini rumusnya adalah A dikali FB dikurang B dikali FA. Jadi gini cepatnya. Yang pembilangnya dikurung ya. Yang paling jauh ini dikali dengan yang paling dekat. Kemudian dikurang dengan yang di tengah-tengah ini dikalikan B kali FA. Kemudian tutup kurung dibagi FB dikurang FA 1 paket ya. Jadi di sini buka kurung FB-nya ini dikurang FA-nya ini. Oke, itu dia. Berikutnya ke FP. Kalau menghitung FP sama seperti di dissection tadi, kan kita berarti harus menjalankan nilai fungsi ini ganti X-nya dengan nilai P, yaitu negatif 6. Nah, apakah kita bisa copy nih rumus ini tadi, salah satu dari ini, bisa atau tidak kita copy? Boleh atau tidak? Misalnya kita copy aja ini ke sini, boleh atau tidak? Boleh Bu, tapi harus diubah dikit. Kenapa? Boleh Bu, tapi harus ada yang diubah dikit. Boleh, tapi harus ada yang berubah gitu ya. Oke. Coba kalau kita tidak ubah, coba lihat. Nah, dia menghitung nilai FB linknya. Salah kan ya, maunya kita kan dia menghitung nilai yang di kolom F, ya enggak? Maka ya sudah, boleh kamu ubah aja ini menjadi F, karena kan ini terletak di kolom F ya. Setiap E-nya ganti dengan F. Ya. Bisa dicek kembali, klik 2 kali, nah dia sudah ke link ini. Atau kalau kamu khawatir salah, ya boleh input lagi secara manual, misalnya begini, dikurang 7 per ini, ditambah 15 kali kosinus dari ini. Ya, intinya tidak boleh mentah-mentah copy ini, karena formula ini dia merujuk ke 2 kolom sebelum dia, sedangkan perhitungan di sini harus ke 1 kolom sebelum dia. Error kita belum isi ya. Alasannya sama seperti metode dissection. Lanjut atau stop. Kemudian ini bisa kita copy saja nih dari yang tadi di sini. Kenapa boleh? Karena kolom lanjut atau stop di sini itu merujuk ke informasi 2 kolom kolom sebelah dia, tetangga dia, dan 2 tetangga dari dia gitu. Jadi boleh kamu copy saja ini yang dari metode dissection ke sini. Kita klik 2 kali, nah benar ya, dia merujuk ke kolom yang tepat, yaitu jika FP sama dengan 0 atau error kecil dari 10 pangkat negatif 5, maka stop.
Jika tidak, kita lanjut. Kemudian FA dan FP sama tanda. Apakah kita bisa copy dari sini? Tidak bisa ya, maksud saya karena kan di sini ada FA-nya tepat di sebelah dia. Jadi mau nggak mau ya kamu harus ketik manual atau ubah seperti tadi. FA itu adalah di kolom ini ya. Kan kolomnya juga berbeda tadi metode dissection dengan regular falsi. Ini FA, kita kali dengan FP. Kalau sama tanda tadi perkaliannya harus positif atau negatif? Sama tanda. Positif ya. Jika FA dan FP besar dari 0, berarti dia sama tanda. Ya kan ya, Y di sini maksudnya adalah ya. Jika tidak, no. Atau kalau kamu mau boleh juga begini sama, misalnya. Terus jika tidak, berarti dia beda. Boleh juga, suka-suka kamu. Oke, nah logika harusnya jawabannya di sini sama tanda atau beda tanda? Sama tanda atau beda tanda harusnya jawabannya? Beda. Beda Bu. ya, Beda, Bu. karena kan FA negatif, FP-nya positif. Jadi jawabannya beda. Berikutnya kita ke iterasi 2. Iterasi 2 tadi sama sebenarnya dengan apa namanya yang di sini. Kita pakai formula saja. Jika pernyataan di sini mengatakan sama, maka kita jika misalnya di sini sama sesuai dengan algoritmanya ya, berarti angka di sini batas bawah ini merujuk ke nilai A sebelumnya atau sama dengan iterasi sebelumnya atau merujuk ke nilai P. Kalau sama ke P, Bu. Ke P ya. Oke. Kalau misalnya di sini sama, kalau sama ya, bisa dilihat lagi algoritmanya ini. Oh, sorry. Ya sabar, Excel. Oke, ini ya, kalau sama berarti nilai batas bawah itu diganti dengan P kan ya, B-nya tetap. Oke, nah itu maksudnya. Jadi di sini, jika di sini if di sini mengatakan sama, maka nilai di sini adalah penilai P. Jika tidak sama, berarti dia tidak berubah, tetap ke A di atasnya dia. Berikutnya, B-nya, jika pernyataan di sini mengatakan beda, berarti nilai di sini, ya, jika beda, berarti nilai B-nya, kita fokus ke nilai B ya, di kolom ini kan emang di kolom B ya, nilai B-nya itu merujuk ke nilai P, ya kan ya, B-nya itu berganti menjadi P, batas atasnya. Jadi, jika sesuatu yang di sini mengatakan beda, maka di sini, maka di sini merujuk ke nilai P. Jika tidak, berarti dia ke sini. Benar ya? Benar nggak nih? Kan dia beda nih ya. Kalau beda tanda, interval barunya itu adalah A, P. A di sini A yang ada di iterasi sebelum, P ini P yang ada di iterasi sebelum. Artinya di interval baru batas bawahnya sama dengan A sebelum iterasi 1, batas atasnya merujuk ke nilai P. Kita lihat. Benar ya? Nilai A-nya tetap, batas atasnya merujuk ke nilai P. Kemudian yang ini kita copy aja atau tarik ke bawah. Kemudian errornya kita ketik dulu absolute dari nilai P sekarang P ya, bukan FP, dikurang P sebelumnya, tutup kurung, bagi P sekarang. Nah, ini. Berikutnya ini tarik, udah penuh. Udah, kamu tarik aja ke bawah. Nah, kebanyakan ya, dia udah stop di iterasi. Bisa. Saya lupa menarik dari ini juga ya. Oke, ternyata ketemu solusi di iterasi 6.
solusinya berapa nih menurut tabel ini? Yang saya khawatirkan mahasiswa itu bisa menjalankan algoritmanya atau tabel seperti ini, tapi nggak tahu mana yang diincar itu sebenarnya yang mana. Yang mana nih jawabannya berarti nih? Kalau ketemu stop itu berarti udah ini ya Bu, stop gitu. Udah selesai, udah selesai. kriteria solusi kita, yaitu FA-nya, nilai fungsinya sudah bernilai 0 atau sudah bernilai 0 atau lebih kecil daripada batas atas dari batas error kita. Tapi jarang sekali sih yang memenuhi kondisi FP-nya sama dengan 0, karena kan metode numerik ya. Biasanya sih ada error sedikit. Saya bertanya ke Vira. Vira, mana yang menjadi solusinya ini Vira, atau bilangan mana yang kita incar ini Vira? Bilangan apa Bu tadi? Mana yang menjadi solusi berdasarkan tabel ini? Yang menjadi solusinya itu minus 7,91 itu, bukan Bu? Setuju yang lain? Yang ini nih kata Vira? Setuju Bu. Setuju ya? Solusi itu berada di kolom P pada iterasi terakhir. Nah, bagaimana kita bisa yakin yang mana yang kita amati nih untuk meyakinkan diri? Ini ya, kamu cek. Kalau sudah sangat dekat sekali dengan 0, udah kamu bisa percaya diri. Udah, ini satu solusi. Kalau di modul tadi ada 3 solusi ya. Nah, berarti banyak sekali nih solusinya. Di modul tadi solusinya kalau kalian lihat ada 2,815, ada 1,619, ada negatif 1,838. Ini ya di modulnya. Halaman 9 tentang metode Rugula Falsi. Berbeda nih dengan yang kita temukan, berarti sudah banyak sekali nih solusi yang kita temukan. Sudah 4 ya.